Tag. Guten Tag. Halo guys, kembali lagi dengan saya Koko Tara, Taman Bermain. Well, kali ini saya akan nge-review sebuah film yang masuk di kategori film The Most Disturbing Movie All the Time, guys. Nah, untuk teman-teman yang sedikit belum mengetahui seperti apa sih yang dimaksud dengan film The Most Disturbing Movie, di sini film yang dimaksud dengan kategori tersebut, film itu harus banyak adegan yang sangat memilukan ataupun yang banyak adegan teror terus-menerus dalam sebuah film, dan banyak juga adegan pertumpahan darah, cipratan darah di mana-mana, adegan mutilasi, dan adegan yang paling parah sekalipun seperti pemerkosaan, humiliate, mempermalukan satu dengan yang lainnya, dan yang paling gila bisa dibilang ada unsur memakan kotoran manusia, guys. Pokoknya jika teman-teman bisa browsing di Google dan mengetik The Most Disturbing Movie, film ini adalah salah satu dari banyaknya film yang masuk di kategori film tersebut, guys. But bagusnya di film ini, semua barusan adegan yang menjijikkan saya sebutkan barusan tersebut tidak ada satupun yang masuk dalam film ini, guys. Karena yang spesialnya dari film ini, di sini akan dibalut dengan sangat dingin dan keren dari sang sutradara. Film ini dirilis di tahun 1997, guys, yang berjudul Funny Games. Tetapi sebenarnya film ini nggak funny-funny amat ya, atau nggak lucu-lucu amat seperti judulnya, yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu berjudul Permainan yang Lucu. Tapi percaya deh guys, film ini nggak ada lucu-lucunya sama sekali. Well, sebelum teman-teman penasaran seperti apa sih film Funny Games ini, kalau gitu langsung saya review film yang berikut ini ya guys. Oke, Funny Games. Adakah film yang dibuat agar tidak ditonton? Atau paling tidak agar para penontonnya tidak mau melanjutkannya? Jika ada, ini adalah salah satu film yang paling disturbing sepanjang masa menurut saya. Perasaan geram, risih, kesal, dan marah akan campur aduk dalam film ini. Pada waktu tahun 2008, saya ketemu dengan film ini. Karena memang saya sengaja mencari film yang masuk di kategori The Most Disturbing Movie pada waktu itu. Well, menonton film Michael Haneke memang merupakan sebuah pengalaman yang mengerikan, canggung, membingungkan, sekaligus takjub. Terkadang saya tidak habis pikir jika dalam film ada ide sekejam ini untuk diciptakan. Seluruh kisah film Haneke mayoritasnya membicarakan kekerasan tanpa mengumbar adegan ekstrim, dikemas realis dengan suasana kelam dan dingin. Tapi disinilah letak keajaiban film-filmnya, ketimbang memberikan efek brutal di sana-sini. Haneke lebih memberi dampak psikologis kepada penontonnya. Setelah kredit film muncul, penonton akan diajak untuk merenung tentang apa yang telah mereka saksikan. Karena film-film dari beliau menantang penonton untuk memahami gagasannya, dan serta-merta untuk mendiskusikannya dalam kehidupan nyata. Karena sebuah film memang bisa dianggap sebagai media refleksi hidup. Film dimulai dengan adegan sebuah keluarga Jerman yang kaya raya pergi berlibur ke rumah danau mereka di Austria. Mereka adalah sang bapak, George, yang diperankan oleh Ulrich Muhe, istrinya Anna yang diperankan oleh Susan Lothar, dan sang anak mereka Georgie yang diperankan oleh Stefan Klevsinski. Sesampainya di kawasan rumah danau, mereka melewati rumah tetangga mereka, yaitu keluarga Fred. Mereka melihat Fred ditemani oleh dua pemuda Austria berpakaian putih-putih
yaitu Peter dan Paul, yang dikenalkan Fred sebagai putra temannya. Keluarga ini pun lalu berlalu, dan akhirnya sampai ke rumah danau mereka. Plot awal pun dimulai dengan plot klasik film horor bertema House Invasion. Dalam perjalanan liburan singkat ini, Georgie sendiri sudah membuat rencana dengan teman-temannya, yang kebetulan juga memiliki villa di sekitar danau tersebut untuk bermain golf keesokan harinya. Setibanya di villa, Georgie dibantu Georgie Junior langsung menyiapkan perahu layar di danau pekarangan villa mereka. Sementara Anna menyibukkan diri di dapur untuk menyiapkan makan siang kepada anak dan suaminya. Di saat itulah sepasang anak muda, Paul dan Peter, datang untuk bertamu. Penampilan mereka sangat rapi dengan baju tenis serba putih. Cara berbicaranya pun sangat sopan. Mereka tampak seperti sepasang anak muda dari keluarga kaya dan berpendidikan tinggi. Mereka mengaku sebagai kerabat dari salah satu tetangga Anna. Singkat cerita, mulai dari sinilah semua kekacauan bermula. Kedua anak muda itu adalah sepasang serigala berbulu domba, psikopat yang ingin mengajak Anna sekeluarga untuk bermain funny games. Lambat laun, liburan keluarga berubah menjadi penyekapan semalam suntuk yang penuh teror. Mereka sekeluarga mulai disiksa secara fisik dan yang paling parah disiksa secara mental. Mungkin itu adalah poin utama dari film ini, mental. Mental yang saya maksud bukanlah soal bagaimana terkikisnya psikologi keluarga kecil Anna saja, tetapi juga meliputi mental para penonton. Karenanya, film ini sama sekali tidak membutuhkan properti isi perut, mata tercongkel, gigi dicabut, dan berbagai visual sadis lainnya. Film ini menawarkan bentuk teror yang berbeda. Tanpa adegan gore sedikit pun, Haneke berhasil membangun atmosfer dan perasaan yang sangat tidak nyaman untuk kita tonton. Saya tidak akan menulis banyak tentang plotnya, karena inti ceritanya sangat sederhana. Keluarga kecil yang disekap oleh dua orang gila, itu saja. Tapi, bagaimana cerita yang sederhana ini bisa dibalut dengan penuh teror dan keputusasaan? Itu adalah poin penting mengapa saya memberi acungan jempol pada film Funny Games. Saya juga sangat mengapresiasi kemampuan akting para pemeran film ini. Apalagi aktor cilik Stefan yang berperan sebagai seorang anak kecil yang harus menghadapi teror sebegitu besar di usianya yang sangat muda. Saya berharap pembuatan film ini tidak meninggalkan trauma tertentu pada aktor cilik tersebut. Apresiasi lebih besar juga saya tunjukkan pada pemeran dua psikopat dalam film ini, yaitu Arno Fritz dan Frank Gehring, karena mereka sangat berhasil mencerminkan ketidakstabilan mental dengan sangat baik. Nama Peter dan Paul juga diambil dari Perjanjian Baru. Pesannya, orang-orang yang tampak baik-baik saja bisa menjadi orang yang kejam, sadis, brutal, dan gila dari dalam. Tapi, ada satu hal yang membuat saya lebih kagum lagi, yaitu adalah hampir semua pengambilan gambar dalam film ini adalah pengambilan panjang, atau dalam bahasa perfilmannya long take, di mana satu adegan bisa berdurasi beberapa menit tanpa cut. Perpindahan angle pun dilakukan oleh kamera, bukan lewat cut. Itu artinya, semua sudah diperhitungkan. Para pemeran dituntut untuk tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Karena satu kesalahan saja artinya adalah pengulangan take yang panjang. Dan ini membuktikan betapa perfeksionisnya sang sutradara. Tanpa disadari, teknik long take ini juga yang berhasil membuat penonton serasa ikut berada di sana, ikut merasakan teror yang mencekam, seperti menonton mimpi buruk orang lain tanpa bisa berbuat apa-apa untuk menolong. Long take tanpa backsound juga dengan alur yang lambat membuat film ini sangat seperti sedang mencabik-cabik perasaan kita yang sedang menonton. Di sini juga saya sedikit membocorkan adegan yang paling membuat saya frustasi dan jengkel, di mana ada adegan remote. Ya, benar sekali, yaitu remote TV. Ini adalah adegan yang mengaduk emosi para penonton. Penonton sudah berharap bahwa Anna
berhasil melumpuhkan Peter dan akan berhasil lolos dari Peter dan Paul. Tapi Haneke mematahkan harapan penonton itu dan mengejek kita semua para penonton dengan adegan remote itu. Walau sebagian penonton merasa tertipu dengan adegan ini, tapi ini adalah adegan yang paling cerdas menurut saya. Oh iya, serta ada juga adegan akhir yang dimana kita semua kembali ditipu dan diejek oleh sang sutradara. Itu adalah adegan pisau di kapal. Cuma saya tidak memberitahukannya agar tidak terlalu spoiler. Well, setelah membaca ulasan di sana-sini, barulah saya paham mengapa film ini dibuat seperti ini. Film ini merupakan film kritik atas kekerasan yang biasa diusung film-film aksi, horor, dan thriller dari film Hollywood. Penonton sudah merasa biasa dan bahkan senang dengan adegan darah yang muncrat, tubuh termutilasi, kepala terpenggal dari film-film yang biasa mereka tonton. Apalagi jika yang melakukan kekerasan itu adalah protagonis yang dalam keadaan terjepit di bawah ancaman bahaya sang antagonis. Bukankah kita lega melihat protagonis berhasil memenggal kepala penjahat yang selama ini mengejar-ngejarnya dalam film? Haneke ingin mengkritisi hal itu. Bagaimana jika yang tersiksa, tertekan, dan terancam bahaya adalah protagonis yang tak mampu melakukan apa-apa? Keluarga Georgie adalah keluarga biasa. Bahkan adrenalin mereka tak mampu memicu mereka untuk melawan balik. Bagaimana jika kekerasan yang disukai penonton menimpa mereka? Bagaimana jika kekerasan itu menimpa anak kecil mereka yang tak bersalah? Dan bagaimana juga jika akhirnya keluarga ini terbantai habis? Lalu sang psikopat pun leluasa mencari korban lagi. Paul yang mampu berkomunikasi dengan penonton mengikut sertakan tanggung jawab penonton dalam film ini. Betapa enaknya penonton makan popcorn sambil menonton protagonis sebuah film membantai musuh-musuhnya. Penonton tidak ikut bertanggung jawab terhadap kekerasan tersebut, namun tidak dalam funny games. Haneke mengajak penonton juga bertaruh, mengajak penonton untuk ikut bertanggung jawab meneruskan kekerasan yang belum selesai. Ini juga bisa dimaknai sebagai ejekan bahwa penonton tak bisa berbuat apapun terhadap keluarga Georgie, walau mereka sangat ingin siksaan terhadap keluarga Georgie berhenti. Pokoknya film ini sangat dalam dan very disturbing menurut saya. Sangat layak untuk ditonton. Nah, itu tadi sedikit review saya tentang film Funny Games yang dirilis di tahun 1997 guys. Baiknya teman-teman sebelum menonton film ini siapin mental dulu, karena di film ini sangat banyak adegan-adegan yang melebihi film horor sekaligus guys. Karena di film ini betul-betul kita akan dibawa ke dalam suasana emosi yang begitu sangat menegangkan. Seperti apa ya guys? Seperti kita dibawa langsung ke adegan film tersebut oleh sang sutradaranya sendiri. Nah, satu hal yang paling berkesan dalam film ini menurut saya karena film ini diproduksi oleh benua Eropa guys, yang lebih tepatnya dari negara Austria. Karena di sini aktornya betul-betul saya tidak mengetahuinya seperti layaknya kebanyakan aktor-aktor dari film Hollywood yang plotnya kebanyakan sudah bisa saya tebak jika membuat sebuah film psikopat yang bergenre thriller ataupun horor guys. Nah, pokoknya di film ini betul-betul kita akan dibawa seperti kita betul-betul langsung ke dalam adegan film tersebut. Dan film ini betul-betul sangat susah ditebak karena ada beberapa adegan yang membuat kita betul-betul dibikin emosi atau dibikin jengkel oleh sang sutradara. Pokoknya film ini sangat wajib banget untuk teman-teman nonton guys. Well, paling segitu aja dulu review saya tentang film Funny Games ini yang dirilis di tahun 1997. Kedepannya juga saya akan ngebahas 7 film yang masuk kategori The Most Disturbing Movie All the Time. Jadi pantau terus video-video saya berikutnya ya guys, karena dijamin film-film berikutnya akan lebih banyak unsur kategori disturbing movie-nya guys. Dan seperti biasa juga jika teman-teman ada kritik, saran, atau masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya guys. Jangan juga lupa untuk selalu subscribe video ini dan like and share. Well, kalau gitu saya Kotara signing out. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.
Having fun karena dunia hanya taman bermain. Bye-bye.